Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bentuk determiner yang disebut dengan other. Other adalah sebuah determiner, sama seperti that, this, those, dan lain-lain. Karena dia adalah determiner, maka letaknya ada di depan sebuah kata benda. Other memiliki berbagai bentuk sesuai jenis kata bendanya. Untuk menentukan bentuk other mana yang kita gunakan, kita harus lihat dulu apakah kata bendanya berupa kata benda singular atau plural. Singular noun di sini ada dua arti. Yang pertama adalah kata benda yang berjumlah satu dan kata benda yang tidak bisa dihitung atau biasa kita sebut dengan uncountable noun. Kemudian plural adalah kata benda yang berjumlah lebih dari satu. Untuk singular noun, bentuk other-nya itu ada another dan the other, sedangkan untuk plural noun, bentuk other-nya itu ada others dan the others. Another itu berasal dari an ditambah other. An itu bermakna satu, sebuah, seorang, seekor, sebutir, seikat, dan lain-lain. Sedangkan other itu berarti lainnya. Jadi kalau kita gabung, another itu bermakna satu yang lainnya. Sedangkan untuk the other itu adalah sebuah compound noun, itu terdiri dari artikel the ditambah other. The itu adalah artikel untuk kata benda yang khusus. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia maknanya tersebut, itu, sedangkan other adalah lainnya. Jadi kalau digabung, the other bermakna sisa yang satu. Another didefinisikan sebagai one more out of a group of similar items, one in addition to the ones I've already talked about. Maknanya adalah penambahan satu kata benda ke sekelompok kata benda yang memiliki jenis yang mirip. Sedangkan the other didefinisikan sebagai the last one in a specific group, the only one that remains from a given number of similar items. Intinya adalah the other dimaknai sebagai sisa satu dari sekelompok kata benda. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh berikut. The baby is still hungry even though you've given him a bottle of milk. He needs another bottle of milk. Bayi itu masih menangis walaupun sudah diberikan sebotol susu. Dia butuh sebotol susu lagi. Di sini kita menggunakan kata another karena bottle of milk itu adalah sebuah singular noun. Kemudian, kita menggunakan kata another karena kita belum mengetahui sebotol susu mana yang dimaksud. Contoh kedua, this dress is little bit too small for me. Bring me another dress. Gaun ini agak kekecilan untuk saya. Bawakan saya gaun yang lain. Di sini kita menggunakan another karena dress merupakan singular noun. Kemudian, kita menggunakan another atau gaun yang dimaksud adalah gaun yang belum ditentukan. Sedangkan untuk contoh the other, they are twins. The one with long hair is Liza and the other is Lina. Mereka kembar. Yang berambut panjang adalah Liza, yang satu lagi adalah Lina. Di sini kita menggunakan the other karena Lina adalah singular noun, kemudian Lina adalah salah satu dari dua, sehingga kita bisa mengatakan Lina adalah sisa yang belum disebut. Contoh kedua, there are only 4 children here. 3 of them are sleeping and the other child is playing.
Ada 4 anak di sini. 3 diantaranya sedang tidur, dan sisa 1 anak lainnya sedang bermain. Di sini kita menggunakan the other karena child adalah singular noun. Kemudian kita menggunakan the other karena child yang dimaksud belum disebut sebelumnya atau merupakan sisa anak yang belum tidur. Untuk mengatakan another dan the other, ada bentuk lain. Misalnya, Paul ate one apple, then he ate another apple. Paul ate one apple, then he ate another one. Paul ate one apple, then he ate another. Di sini, another bisa memiliki 3 bentuk. Pertama adalah another ditambah noun, contohnya another apple. Bisa juga noun-nya diganti menjadi one, misalnya another one. Atau kata bendanya dihilangkan sama sekali, misalnya seperti another. Sama seperti another, the other juga demikian. Paul ate one apple, Sarah ate the other apple. Paul ate one apple, Sarah ate the other one. Paul ate one apple, Sarah ate the other. Untuk the other, bisa kita tambahkan kata benda, contohnya the other apple. Bisa juga kata bendanya kita ganti one, misalnya the other one, atau kata bendanya dihilangkan. Untuk kata benda yang jamak, bentuk other-nya adalah other ditambah s atau the other ditambah s. Untuk kata benda yang jamak, kita tidak menambahkan n di depan kata other, melainkan menambahkan s di belakang kata bendanya atau s di belakang other jika kata bendanya kita hilangkan. Contohnya seperti ini. There are many apples in Paul's kitchen. Paul is holding one apple. Kita bisa mengatakan, there are other apples in a bowl. Atau, there are other ones on a plate. Atau, there are others on a chair. Pada kalimat A, there are other apples in a bowl. Kita tidak menambahkan s pada other karena kata bendanya sudah berbentuk jamak. Pada kalimat B, kata benda yang jamak diganti menjadi one dan ditambah s. Sedangkan pada kalimat C, kata bendanya kita hilangkan. Dengan demikian, s-nya pindah ke other menjadi others. Others tanpa the didefinisikan sebagai several more out of a group of similar items, several in addition to the ones of already talked about. Others sama seperti other ditambah kata benda yang jamak. Untuk the others, contohnya adalah there are 4 apples on the table. Paul is going to take one of them. Kita bisa mengatakan, Sarah is going to take the other apples. Atau, Sarah is going to take the other ones. Atau, Sarah is going to take the others. Kita bisa mengatakan the other ditambah kata benda yang jamak, atau the other ditambah one ditambah s, atau the others jika kata benda jamaknya kita hilangkan. The other di sini berfungsi sama seperti the other pada singular noun. The others didefinisikan sebagai the last ones in a specific group that remains from a given number of similar items. Maka, the others sama dengan the other ditambah kata benda yang jamak.
Demikian penjelasan mengenai bentuk-bentuk other. Semoga bisa dipahami. Untuk pemahaman lebih lanjut, silakan kerjakan latihan-latihan yang diberikan. Sampai bertemu lagi pada penjelasan mengenai tata bahasa Inggris pada pertemuan berikutnya.